Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan pertanyaan penting di dalam etika administrasi publik itu adalah bagaimana agar etika administrasi publik itu bisa dilaksanakan dalam sistem demokrasi. Pertama, saya sudah menyampaikan bahwa saya termasuk yang ragu-ragu apakah etika administrasi publik itu bisa dilaksanakan atau tidak dalam sistem demokrasi. Dan ini menjadi pengalaman-pengalaman penting di negara-negara sedang berkembang. Ternyata di negara-negara sedang berkembang itu menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang katanya dipilih secara demokratis ternyata melakukan korupsi. Pemimpin-pemimpin yang katanya dipilih dalam suatu mekanisme pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, ternyata pada akhirnya melakukan fraud, melakukan kecurangan, melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika administrasi publik. Ini yang menyebabkan saya termasuk yang ragu-ragu apakah etika administrasi publik itu bisa dilaksanakan dalam sistem demokrasi apa tidak. Nah, kita telah lebih jauh. Etika administrasi publik itu apakah juga kemudian tidak mungkin dilaksanakan? Ya. Nah, di tengah skeptisisme itu saya beranggapan bahwa etika administrasi publik itu masih bisa dilaksanakan dalam sebuah sistem demokrasi dengan syarat adanya perimbangan kekuasaan, ya, atau dengan syarat adanya perimbangan kekuatan. Ya, itu syarat pertama. Syarat kedua, menurut saya harus ada benar-benar pemisahan kekuasaan. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan perimbangan kekuasaan atau perimbangan kekuatan. Kita tahu bahwa ada 3 lembaga dalam sistem demokrasi yang kita kenal itu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perimbangan di antara ketiga lembaga, ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menurut saya penting untuk terjaminnya pelaksanaan etika administrasi publik. Kita tahu etika administrasi publik itu ada di sisi eksekutif. Eksekutif itu bisa berjalan bagus, bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya apabila legislatifnya bagus, apabila yudikatifnya itu mengambil keputusan secara adil. Telah lebih lanjut adalah apabila legislatifnya itu misalnya mempunyai kekuatan yang berimbang, misalnya di antara partai-partai yang menyokong sistem tersebut itu mempunyai kekuatan yang seimbang, partai A seimbang dengan partai B, atau partai A seimbang dengan partai B plus partai C misalnya, maka kira-kira kemudian bisa menjamin adanya mekanisme penyeimbang, mekanisme keseimbangan, dan mekanisme kontrol. Maka etika administrasi publik sangat mungkin dilaksanakan. Kalau misalnya tidak, ya saya ambil contoh, misalnya partai A dan partai B itu berkoalisi, ya, sehingga sangat dominan, sementara partai C itu suaranya kecil saja, partai mediocre atau partai burem saja, maka kemudian tidak ada mekanisme kontrol. Kalau tidak ada mekanisme kontrol, partai A dan partai B yang berkoalisi tadi itu bisa menjadi sangat
dominan, bisa melakukan apa saja. Yang kedua yang saya sebutkan tadi terkait dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu menurut saya harus benar-benar terpisah. Legislatif itu berdiri sendiri, eksekutif berdiri sendiri, dan yudikatif demikian pula. Kalau eksekutif itu hadir karena kehadiran legislatif, atau yudikatif itu hadir karena sokongan legislatif dan eksekutif, maka ini bukan pembagian, bukan pemisahan kekuasaan, ini namanya itu pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dibagi roto, bagito, sama rata begitu, yang kemudian juga akan berakibat bagi-bagi resources, bagi-bagi sumber daya untuk dinikmati oleh orang-orang yang duduk di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Telah lebih lanjut, saudara, tentu kita memahami bahwa pengisian jabatan-jabatan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tidak dipisahkan itu ternyata didominasi oleh partai atau partai-partai. Jadi partai itu ternyata sangat dominan dalam mengisi jabatan-jabatan di legislatif, di eksekutif, dan juga di yudikatif. Telah lebih lanjut lagi, partai itu ternyata di dalamnya ada pihak yang sangat berkuasa, yaitu yang disebut pengurus partai atau politbiro partai. Dan kemudian kita memahami bukan rahasia umum lagi bahwa di antara pengurus partai itu ada lazimnya itu satu orang yang sangat dominan, satu orang itu bisa menjadi kingmaker atau queenmaker, itu yang mempengaruhi banyak hal. Bila demikian, maka etika administrasi publik yang seharusnya itu dilaksanakan oleh eksekutif sebaik-baiknya akan jauh panggang dari apa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.